banyak kan bu, garam kita perlunya sedikit kan. Jadi yang lebih banyak, bahkan Imam Malik mengatakan talabtul ilm 20 sana wa ta'allamtu ba'daha al-adab ya lait ja'altu 20 kulluha fil adab. Aku belajar ilmu 20 tahun semua, setelah itu baru aku mempelajari adab. Ya lain andai kata aku jadikan semua waktuku itu untuk belajar tentang adab. Jadi adab ini sangat penting sekali. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada al-ulama, orang-orang yang saleh, kedua orang tua kita, orang yang lebih tua daripada kita. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Wa yarham saghirana, sayang kepada orang yang lebih kecil. Wa ya'rif lil alimi haqqahu, dan dia tidak tahu haknya orang yang alim. Maka dari itu di malam yang mulia ini insyaallah kita bincang sedikit tentang adab yang harus kita lakukan, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab itu sebenarnya adalah dengan hati kita. Adab itu ada di hati kita, tapi kita aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Kita boleh belajar adab bukan dengan membaca kitab. Terkadang kita membaca kitab, kemudian ada exam, nilainya 100 dari 100, 10 dari 10, berarti kita sudah pandai adabnya. Bukan, tidak akan mendapat adab kecuali dengan musahabatul rijal. Duduk bersama orang yang alim, duduk bersama guru, bersama murabbi yang akan diajarkan dia adab, bukan dengan membaca kitab, bukan dengan menghafal kitab, tapi dengan duduk bersama guru, yang guru itu terus dan terus mendidik kita, menterbiah kita sehingga bagus adab kita. Safir fa fi asfari khamsu fawaidi tagharrabu hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa sohbatu majidi. Dengan huruf seperti ini, dengan safarul khuruj, kita akan mendapat 5 kebaikan. Tagharrubu hammin, menghilangkan kerima, susah payah, wa iktisabu ma'isyah wa ilmin, dan yang terpenting kita mendapat ilmu, wa adab, kita dapat adab. Karena setiap negeri, setiap daerah, setiap negara terkadang adabnya berbeda-beda. Di Nusantara ini kalau kita pergi ke Arab aja kita melihat terkadang adab mereka berbeda dengan kita, tapi kita mendapat adab-adab yang baru. Baik, di malam yang hari ini kita akan berbincang tentang adab makan. Adab makan, alhamdulillah, makan pun beradab. Al-Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adab hatta al-khira'ah. Rasulullah mengajarkan kami adab itu sampai kalau bahasa kita bilang, maaf agak kasar sedikit, cebok gitu. Cebok. Wah, cebok di sini bahasa lembutnya apa? Cebok sama cebok gimana? Sampai cebok pun diajarkan Nabi SAW. Bagaimana cara cebok yang betul, dengan tangan kiri, lepas tangan kiri, jangan semuanya digunakan untuk memegang semua, tangan yang satu saja, tangan ini saja, bukan semuanya untuk membersihkan dubur kita, tapi satu saja, sehingga mempersedikit nempel kepada najis itu. Jadi al-i'timad adalah salah satu yadil yumna, membersihkan dengan tangan kanan, itu adab khira'ah. Ini adab ditandas. Lalu bagaimana adab dengan makan, minum? Ya, man wadaba 'alal adab fil hamam adharahullah an-nurul 'ilm fi wajhi. Orang yang betul-betul memegang adab ditandas, adabnya ditandas itu dijaga, maka Allah akan tampakkan di mukanya cahaya ilmu itu. Nah, ini ditandas lagi apalagi makan. Maka itu makan ada adabnya, di antara pertama tangan kanan, masyhur kan? Tangan kanan, kemudian ada satu orang makannya pakai tangan kiri. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tanganmu. La astati ya Rasulullah. Jangan bilang la astati, lakukan dulu apa yang diperintahkan Rasulullah, lakukan. Yang la astati la tustata. Selamanya kamu gak akan pernah bisa, sampai seterusnya dia nggak pernah bisa lagi, tak pernah boleh. Jadi makan dengan tangan kanan. Kul biyaminika mimma yalik, apa yang ada di hadapan kamu, ya. Mimma yalik, apa yang ada di hadapan kita. Maka di hadapan kita ada tempe, tahu, ada ayam. Jadi tak ada kambing ke, tak ada nasi Arab ke, tak boleh. Ya, mimma yalik. Juga jangan loncat di sini, loncat. Tapi kalau
dihidang, ya boleh ngambil, bukan berarti tak boleh ngambil. Ada satu orang mimma yalik, dia fahamnya di depan kita saja nggak boleh ngambil yang lain, padahal di depannya adanya sambal aja. Satu kali makan sambal, dua kali makan sambal, tiga kali makan sambal. Kata ya, ini kenapa makan cuma sambal? Di sini ada makanan banyak, makan cuma sambal. Kata Rasulullah, kul mimma yalik, apa yang ada di depan kamu. Dia nggak paham, dia balik, nggak, jangan cari-cari yang lain kalau sudah ada. Tapi memang ada juga, jangan tangan kita meraih ke tempat yang jauh. Mimma yalik wala ta'abit ta'am, kata Rasulullah, jangan mencela makanan, tak enak lah, kurang manis lah, kurang asin lah, kurang ini. Apa yang kamu suka makan, kalau nggak suka tinggalkan. Rasulullah kalau suka dimakan, nggak suka Rasulullah nggak makan. Rasulullah pernah dikasih syurbah, bubur, kemudian Rasulullah nggak mau makan bubur itu. Ya Rasulullah, kenapa? Ini enak. Nah, karena di situ ada tanaman yang aku tidak boleh makan, bawang merah, bawang putih. Rasulullah memang nggak makan bawang merah, bawang putih. Kenapa? Lima ya Rasulullah. Fa inni rajulun unaji, karena aku selalu berjumpa malaikat. Oh kan, bawang kan terkadang buat bau mulut nggak bagus, nggak petai ke ya apa gitu. Kalau jengkol, nah itu makanya dimakruhkan. Bawang, kalau bawang nggak dimakruhkan. Cuma Rasulullah SAW tidak makan bawang, makan tab juga ya biawak. Terus Rasulullah nggak mau makan juga. Rasulullah makan, semua makan, Rasulullah diem saja, nggak mau makan. Kenapa? Ini bukan makanan daerahku, aku tak terbiasa makan ini. Jadi kalau suka dimakan, kalau nggak suka sudah jangan dihina, jangan dicaci. Wala ta'abit ta'am. Kemudian makan apa lagi ya? Makan juga dengan cara duduk, ini duduk murabba namanya. Makan seperti ini. Rasulullah pernah makan seperti ini. Rasulullah juga pernah makan ini mustawfiz, macam ini. Ini makannya Rasulullah SAW. Rasulullah makan seperti ini karena Rasulullah makan dengan sahaya-sahaya kan. Rasulullah memperhatikan, menghormati. Karena orang hamba sahaya itu kalau makan macam ini, budak-budak sahaya kan makan macam ini. Kenapa? Karena dia lebih cepat kenyang. Kedua kali kalau dipanggil sayyidnya mudah berdiri. Ya kalau gini kan, jadi gini udah berdiri. Itu makanya para sahaya Rasulullah mengatakan inama ana abdun aqulu kama yaqulul abad. Aku ni hamba sahaya, aku makan sebagaimana sahaya makan mustawfiz atau murabba, jadi mustawfiz atau tawarruk seperti ini pun pernah. Tasyahud akhir pun pernah. Yang nggak boleh makan dengan jangkung gitu. Jadi makan dengan makannya Rasulullah SAW. Seperti ini Rasulullah pernah. Tasyahudul awal, tawarruk pernah. Kemudian mustawfiz seperti ini pernah. Atau dengan murabba, makan seperti ini. Nah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagusnya lagi makan berjamaah, jangan makan sendiri-sendiri, sembunyi lagi. Di sini nggak ada orang baru dia makan, makanya sembunyi sendiri, nggak makan berjamaah. Ada apa-apa kita makan sama-sama, karena kalau makanan yang kita makan ini akan dihisab oleh Allah walaupun halal. Yang halal itu yang dihisab. Kalau yang haram iqab. Dunia ini halalnya hisab, haramnya iqab. Ya halalnya kita dihisab, haramnya kita dihukum. Jadi makanan yang halal itu kita dihisab. Dari mana ini, dari mana, bahkan kita sekarang mau cari makan yang betul-betul halal itu susah kita mau cari makan yang halal, dihisab semuanya ya. Yang betul-betul halal kita dari hujan, kita pakai tangan kita ini, jangan pakai gelas, nanti gelasnya dihisab, langsung pakai tangan kita minum, itu yang betul-betul halal. Tapi jangan khawatir, kita makan di rumah orang yang murah hati, yang dermawan, itu obat kata Rasulullah. Dawa, insya Allah obat. Jangan makan yang banyak kalau di rumah orang yang saleh, makan yang banyak kalau di rumah orang-orang yang dermawan. Kemudian apa tadi? Makan ya bersama-sama. Jangan makan sendiri karena dihisab. Tapi kalau makan bersama-sama enggak dihisab. Lau ukila jama'atan la yuhasab. Sayyidina Faqih Muqaddam, beliau selalu kalau mau makan orang dulu disuruh makan, kemudian baru dia makan. Karena innallaha la yuhasab ta'aman maddahu yadul ikhwan. Allah tidak menghisab makanan yang sudah diambil oleh seseorang. Jadi makan bersama-sama itu juga termasuk adab dan bagus. Banyak sekali adab-adab makan, doa-doanya dan yang lain mesti tahu. Insyaallah kita share kepada guru-guru kita, silakan.